Zuddin, Sembah Kiai Mustafa, Sembah Kiai Muhammad Nurul Islam, Sembah Kiai Asrori, Sembah Kiai Mujib Afa, Ki ulama, Zulama, Ki pengurus MBCNU, dagangan syuriatan dan fidyatan, Iwan Panapunten, kalau matur sekedik terkait menangkip singkat yang Ageng Muhammad bin Umar sepindah dalam kawasaken Mastro Rasul Indonesia mawon nggih. Sebab seratanipun kawal damel bahasa Indonesia. Nah, nama dan ketokohan Ki Ageng Muhammad bin Umar tentu saja tidak asing bagi masyarakat desa Banjarsari Kulon dan Banjarsari Wetan, Kecamatan Bandaran khususnya, dan wilayah Madiun pada umumnya. Ia merupakan putra dari Kiai Umar atau yang dikenal dengan Kiai Ageng Mirah Imam, seorang kiai terah Ki Ageng Mirah Setunggal yang dimakamkan di Kepugeru, Sukorejo, Ponorogo. Secara berurutan silsilah tersebut yaitu Kiai Ageng Muhammad bin Kiai Ageng Mirah I makam di Komplek Pajimatan Stono Betorokato, Ponorogo, berputra Kiai Ageng Mirah II makam di Gunung Larangan, Ponorogo, berputra Kiai Ageng Mirah III makam di Gunung Larangan, Ponorogo, berputra Kiai Musakaf au Kiai Ageng Mirah IV makam di Kepugeru, Sukorejo, Ponorogo, dan terakhir berputra Kiai Ageng Muhammad bin Umar, Banjarsari Dagangan. Kiai Ageng Mirah I ini dikenal sebagai keturunan Sunan Giri Maulana Ainul Yakin, utusan otomatis dalam diri Kiai Muhammad bin Umar. Biasa masyarakat Banjarsari menyebut namanya mengalir darah Sunan Giri, seorang wali raja sekaligus raja wali yang masyhur di tanah Jawa, penguasa Giri Kedaton yang pertama. Sehingga tidak mengherankan pada masanya Kiai Ageng Muhammad bin Umar dikenal sebagai kiai pengasuh pesantren sekaligus kepala perdikan desa yang dibebaskan dari pajak dan kewajiban kerja lainnya, yakni Kiai Banjarsari yang pertama. Nah, latar historisipun kalau mau sampun dipun ngendikaken kalian Pak Haji Partono, pilih ketika ada ontran-ontran Pangeran Singosari ketika itu Sultan Yogyakarta mengutus Bupati Madiun untuk sowan kepada Kiai Ageng Muhammad Besari Tegalsari kaburen nyuwun tulung dados juru damai atau pihak ketiga yang berusaha untuk mendamaikan Pangeran Singosari agar kembali pulang ke keraton. Nah, keputusan tersebut tidak mengherankan sebab Kiai Pertikan pertama Tegalsari tersebut dipandang netral dan yang mempunyai karisma tersendiri di mata para bangsawan Jawa saat itu. Hal lainnya, rencana penunjukan Kiai Ageng Muhammad Besari dapat dipandang dalam perspektif bargaining power, kekuatan tawar-menawar dan memberikan pengaruh pada pihak lain yang cukup kuat yang dimiliki oleh Kiai pertama Tegalsari tersebut. Singkat aos, Pangeran Singosari saged kondur dhateng Jogja, Eyang Muhammad bin Umar pikantuk daerah Perdikan Tegalsari ingkang dibabat sak leripun tanah Sewulan ingkang saderengipun dipun asta Kiai Ageng Basyariah atau Bagus Harun dugi sak mangke. Selanjutnya ada terkait Perdikan Pesantren Ageng Banjarsari. Ini merupakan kutub pendidikan Islam di Jawa pada masanya. Selain dikenal sebagai salah satu desa yang menyandang status perdikan di wilayah Monconegoro Wetan, Yogyakarta, Banjarsari juga dikenal sebagai satu dari 5 perdikan yang khusus pesantren di Jawa. Sepindah, yakni Perdikan Pesantren Melangi di Yogyakarta, ini Patok Negoro. Kalih Perdikan Pesantren Mojo di dekat Solo Tigo, Perdikan Pesantren Tegalsari di Ponorogo, sekawan Perdikan Pesantren Sewulan ingkang wonten kidulipun Lepen Catur menika. Ugi terakhir Perdikan Pesantren Banjarsari. Sebagai pesantren besar pada masanya, Banjarsari mampu menjadi daya tarik yang kuat bagi para santri dari berbagai daerah di Pulau Jawa yang hendak mencecap keilmuan Islam. Selain santri yang berasal dari wilayah Madiun, diketahui beberapa santri Banjarsari yang berasal dari daerah lainnya. Pertama, Kiai Ageng Haji Abdurrahman Tegalrejo. Ini menantu Kiai Maulani, Kiai Banjarsari Kulon Awal, dan seorang mursyid yang menjadi simpul tarekat Syatoriyah pada masanya,
yang berasal dari Pacitan, putranipun Kiai Ahmad atau Kiai Ahmadiyah Pacitan. Kedua, Kiai Abdul Razak atau Syekh Abdul Razak, putra Bupati Limbangan Garut, Jawa Barat, dan pendiri muassis pesantren Bacem Kebonsari Madiun. Tiga, santri Kiai Akromuddin, santri sekaligus menantu Kiai Ageng Muhammad bin Umar yang berasal dari Cirebon. Kemudian ada Sunan Waliullah dari Sukowati atau Sragen sekarang. 5, ada Kanjeng Kiai Pengulu Tafsir Anom Gangsal, Pengulu Ageng Kraton Surakarta. 6, ada Kiai Buyul, santri dan cucu menantu Kiai Ageng Muhammad bin Umar dari Melangi, Yogyakarta. Dan 7, Mas Kiai Haji Imam Ghazali, santri sekaligus menantu Kiai Tafsir Anom I yang berasal dari Tuyuhan Rembang dan masih terhitung sebagai keturunan dari Mbah Sambu Lasem. Tokoh Mas Kiai Haji Imam Ghazali ini kelak menjabat sebagai Kepala Penghulu Kabupaten Madiun, Khauf Penghulu tahun 1846 sampai 1878 dan menurunkan banyak pejabat reh pengulon di wilayah Madiun dan sekitarnya. 5 santri yang berasal dari daerah pesisir selatan, utara, dan Jawa bagian barat yang telah disebutkan di atas menunjukkan luasnya pengaruh pesantren Banjarsari ketika itu, sehingga kebesaran Banjarsari bukanlah isapan jempol belaka. Kiai Ageng Haji Abdul Rahman, Kiai Abdul Razak, Kiai Akromuddin Sobra, Sunan Waliullah dari Sragen, Kanjeng Pengulu Tafsir Anom 5 Surakarta, Kiai Buyul Jogja, Mas Kiai Haji Imam Ghazali yang berasal dari Tuyuhan Rembang, selain menunjukkan luasnya pengaruh pesantren Banjarsari, juga menunjukkan luasnya jaringan santri Banjarsari pada masanya. Sebab dari beberapa tokoh yang telah disebutkan tersebut menjadi simpel nasab sekaligus sangat bagi banyak pesantren hingga hari ini. Yang terakhir yakni warisan perdikan pesantren Ageng Banjarsari, yakni luasnya pengaruh dan jaringan perdikan pesantren Ageng Banjarsari pada masanya dibangun di atas fondasi peradaban santri yang cukup kuat. Tinggalan artefaktual yang masih dapat dijumpai hingga sekarang yaitu Masjid Kiai Ageng Muhammad bin Umar Gang sak mangke kita wonten ing mriki, ugi dalem Ageng Banjarsari. Selanjutnya pusat perekonomian masyarakat yakni Pasar Slering dan tata letak desa Banjarsari yang cukup teratur untuk kelas desa perdikan di masanya, merupakan sisa-sisa peradaban awal Banjarsari yang diwarisi dan masih dapat dijumpai oleh generasi demi generasi hingga hari ini. Selanjutnya manusia-manusia yang dilahirkan Banjarsari pun juga punya sumber daya yang cukup bagus dan telah ikut serta mewarnai perjuangan bangsa dan mengisi kemerdekaan negara di berbagai bidang kehidupan dari masa ke masa hingga hari ini. Putra putri terbaik Banjarsari dan keturunannya tersebut jika boleh disebutkan sebagiannya saja. Pertama, Kiai Haji Ali Imron, Kiai Perdikan Banjarsari Wetan awal, Kiai Muhammad Baidowi, Kiai Perdikan Giri Purno Magetan awal, Kiai Haji Muhammad Basori au Kiai Maulani, Kiai Perdikan Banjarsari Kulon awal, Kiai Haji Abdul Latif Pengulu Magetan. 5 Ki Mawonarso, Asisten Redono Kota Madiun, Profesor Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Muhammad Saleh Manudiningrat, Dokter Pribadi Sunan Pakubono 10 Surakarta. 7 Ki Subaron atau yang dikenal dengan Doro Baron, anggota DPRD Madiun era 1950-an. Ada Profesor Sujatmoko, Rektor Universitas PBB di Tokyo, Jepang. Popi Saklir, istri Perdana Menteri Sultan Saklir. 10 Suharsikin Cokro Aminoto, istri dari Raja Jawa tanpa mahkota yakni Haji Umar Said Cokro Aminoto. Utari Cokro Aminoto, istri pertama Presiden Insinyur Soekarno. Selanjutnya Kiai Raden Mas Husein Hadi Kusumo, DPRD Kabupaten Madiun, korban Madiun Affair di Kresek 1948. Ada Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, Presiden RI ke-6, niki nggih terang mriki. Selanjutnya ada Kiai Imam Mursyid Mutakin, pengasuh PSM Tangerang dan korban Madiun Affair tahun 1948. Ada lagi dzuriyah menantu yakni Kiai Barokah Fakhruddin, itu juga dzuriyah menantu dari Banjarsari Uteran, tepatnya di Uteran, Pak Puhipun Busofa menika. Terus selanjutnya ada Nyai Haji Siti Abidah Mufarihah, istri Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, pengasuh Pondok Pesantren Gontor Ponorogo sekarang.
Selanjutnya ada Syekh Izzuddin Misri, mursyid tarekat Nasyabandiyah Khalidiyah Mujaddadiyah dan pendiri Pondok Pesantren Al Mujaddadiyah Kota Madiun. Ugi wonten Kiai Haji Muhammad Nurul Islam, pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Rejomulyo Barat Magetan. Ugi Dr. Kiai Haji Mustafa, pengasuh Pondok Pesantren Raihul Huda Limong dan Rois Suriah PCNU Kabupaten Madiun. Wonten malih Kiai Haji Agus Mustafa Izzuddin menika pengasuh Pondok Pesantren Al-Mardiyah Al-Mujaddadiyah Kota Madiun sekaligus Ketua Tanfidiyah Kota Madiun. Ugi terakhir Bupati Kajimbing menika tasih turun mriki, turunipun saking Putri Ragil yang bin Umar. Dadosipun ketika melahirkan Putri Ragil ini Nyai yang bin Umar itu sedo, akhiripun asmanipun yang putri kalau mau dipun mandhapaken dhateng Putri Ragilipun. Nggih menika Nyai Aisyah turun dhateng Nyai Murtosiah garwanipun Kiai Janggari. Nyai Murtosiah turun Nyai As'atun garwanipun Kiai Zarkasi. Nyai As'atun turun dhateng Mbah Sulmirah, turun dhateng Ibu Kajimbing. Dugi turun dhateng Mas Kajimbing kalau mau. Serta masih banyak tokoh lainnya di berbagai bidang dan tidak mengurangi rasa hormat tidak bisa diusulkan satu persatu. Nah, tokoh-tokoh yang telah dan belum disebutkan dengan sepak terjangnya di berbagai bidang kehidupan menunjukkan sebuah pola warisan nilai yang cukup kuat dari leluhur, khususnya keluarga pendiri Pendidikan Pesantren Ageng Banjarsari yang dipegang oleh sebagian besar keturunannya. Bicara nasab tidak sekadar bicara silsilah atau genealogi, lebih dari itu yakni transmisi keilmuan dan ideologi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagaimana tradisi santri senantiasa lekat dalam kehidupan keturunan dan masyarakat Banjarsari pada umumnya. Leluhur telah mewariskan, generasi sekarang saatnya meneruskan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.